Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Ya. Pada pagi ini ya kita akan melihat karakter kalian dulu. Ya. Coba semuanya berdiri. Ya. Sudah rapi atau belum? Ya. Silakan duduk. Sama-sama sudah ada tulisannya di bawah meja kamu. Oke. Ya. Pada pagi ini kita akan belajar ya tentang pelajaran tabligh dan fatwa. Ya, jadi sebelum kita lanjut ya untuk pembelajaran terbaru, terlebih dulu coba disiapkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Coba ketua kelas ya supaya bisa memimpin doanya. Siapkan pegangan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan kelancaran, kesehatan ya di dalam pelaksanaan proses ya belajar mengajar. Ya, jadi pagi ini ya kita lihat, kalau Bapak lihat ya semuanya ada Bapak sehat, bugar ya. Jadi harapan Bapak nanti ya di saat melaksanakan pembelajaran ya anak Bapak tidak ada yang bermalas-malasan. Semuanya harus siap, semuanya harus bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Bisa? Bisa. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran baru, Bapak ulas lagi pelajaran kita yang kemarin ya tentang sidik. Ya, sidik itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Ya, sidik itu apa? Apa yang dikatakan sidik? Nah, kan ada 4: sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Nah, kemarin kita sudah mempelajari 2 ya sifat Allah, yaitu sidik dan amanah. Yang sidik itu apa? Apa yang dikatakan sini? Adalah jujur dan benar. Ya. Yang kedua adalah amanah. Yang amanah itu dapat dipercaya. Jadi kita ulas lagi. Yang apa yang dikatakan sidik, jujur dan benar. Kalau jujur itu selalu berkata apa? Jujur. Ya, berbuat jujur, berkata benar, ya, dan tidak dusta. Sementara amanah itu adalah dapat dipercaya. Ya, itu sifat apa itu? Sifat siapa? Sifat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pelajaran kita minggu kemarin. Sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kedua, ya, sifat Allah. Itu ada 2 lagi yang belum pelajari, yaitu masalah tabligh. Ya. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah merupakan wahyu. Wahyu itu apa? Kitabullah. Kitabullah itu adalah merupakan firman Allah. Kalau kita lihat dari sejarah atau historis, bahwasanya ya, Al-Quran itu diturunkan kepada
kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Ya, nah. Jadi dalam hal ini Al-Quran itu adalah merupakan suatu pedoman bagi kita, suatu petunjuk bagi kita, ya, untuk ya kita laksanakan, kita taati. Di mana Al-Quran ini adalah merupakan firman Allah yang tidak ada tandingannya dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kita lihat kan kitab-kitab Allah itu kan banyak. Apa salah satunya? Al-Quran, Injil, apa lagi? Zabur, dan Taurat. Ada 4 kitab. Tapi kitab yang diakui oleh Allah hanyalah Al-Quran. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang kedua adalah fatonah. Fatonah itu adalah cerdas dan bijaksana. Allah, ya, Rasulullah itu adalah orang yang cerdas. Rasulullah itu adalah orang yang bijaksana. Kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa bisa kita untuk mencontoh daripada sifat-sifat daripada Rasulullah ini? Bisa. Tapi susah kita untuk mengaplikasikannya. Ya, susah kita untuk menerapkan di dalam kehidupan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah ini kita tahu bahwasanya manusia pilihan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah manusia biasa yang ada punya kelebihan dan ada kekurangan, tapi banyak kekurangannya. Kita cerdas, bisa nggak kita menjadi cerdas? Bisa. Kamu adalah sebagai seorang pelajar. Ya, pelajar itu ada yang cerdas, ya, ada juga yang jenius, ada yang biasa-biasa saja, ada yang di bawah. Ya, itu semuanya bisa dilakukan apabila kita ya belajar itu dengan baik, belajar itu dengan disiplin, bisa menghargai waktu. Tapi kalau kalian bagaimana? Kita masuk jam 7.30, kadang-kadang jam berapa? Ya, kadang-kadang lewat. Apakah itu bisa? Ya, kita menjadi orang-orang cerdas? Apakah kita bisa menjadi orang-orang yang pintar? Bisa nggak? Dengan cara seperti itu yang tidak disiplin? Bisa nggak? Enggak. Ya. Kuncinya adalah disiplin. Bisa menghargai waktu kalian. Ya. Kalian ini diciptakan oleh Allah, tidak ada yang bodoh. Yang membuat kalian ya seperti ini karena kemauan niat kalian tidak ada. Jadi oleh karena itu kita dari sekarang ya cobalah bisa menanamkan kedisiplinan terhadap diri kita. Jadi harapan Bapak ya pada anak-anak Bapak ya coba tanamkan. Oh saya ini pengen dapat prestasi, saya ingin dapat juara. Ya kalau ada etika kita, ada kemauan kita, ya intinya adalah belajar dan disiplin. Selanjutnya ya, sifat tabligh. Ya, sifat tabligh ya di sini ada 3. Yang pertama adalah penyampaian lengkap. Tabligh berarti menyampaikan seluruh wahyu dan ajaran Islam secara lengkap tanpa mengurangi atau menambahi. Nah, ini Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada dikurangi oleh Allah, tidak ada ditambah. Ya kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan firman Allah. Turunnya juga secara berangsur-angsur, tidak secara sekaligus. Ya, itu susah. Ya, mendapatkan wahyu itu. Apalagi Rasulullah kita tahu bahwasanya adalah seorang yang ummi. Ya, tidak bisa baca tulis di saat itu. Dia malaikat Jibril mengajarkan apa kalimat yang diajarkan oleh malaikat Jibril? Iqra. Apa itu Iqra?
baca. Ya. Jadi kalau kita belajar, ya mulai dari TK kan sampai SD, pasti pertama sekali adalah membaca. Ya, diajari abjad, A, B, C sampai Z. Setelah itu dirangkai, dipisah, jadikan satu kalimat. Ya. Intinya kita pintar harus cinta membaca. Selanjutnya adalah tidak menyembunyikan. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan satu huruf dan dari wahyu Allah. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada yang tersembunyi, semuanya transparan. Al-Quran itu tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Jadi makanya keistimewaan Al-Quran itu daripada kitab-kitab yang lain, bahwasanya Al-Quran itu terjamin kemurniannya. Ya. Tidak ada satupun yang bisa merubah satu huruf, ya, satu kalimat, itu tidak ada manusia yang bisa merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah, termasuk huruf-huruf ataupun kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Adalah sifat daripada Rasulullah menyampaikan. Sedang disampaikan, maka kita harus memahaminya. Kalau itu kita mengaplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah keberanian menyampaikan. Ya, berani menyampaikan kebenaran meski menghadapi penolakan dan ancaman dari kaum kafir. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah ini sangat berat. Ya. Karena apa? Karena di zaman Rasulullah itu banyak orang yang menentang daripada Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan risalahnya, yaitu adalah ajaran agama Islam. Karena di zaman dulu itu kan banyak yang kafir. Orang itu banyak yang tidak suka sama Nabi Muhammad Rasulullah. Saking tidak sukanya dilempar dengan air ontar, dengan batu, dengan sendal, semuanya itu tantangan. Tapi Rasulullah tidak pernah gentar. Rasulullah tidak pernah takut. Kenapa Rasulullah tidak pernah takut? Karena ada yang menolongnya. Siapa yang menolongnya? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah itu yang menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasul. Apapun itu tantangannya, Rasulullah tetap, ya, menjalankan risalah yang telah diberikan, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nah ini ada sifat-sifat fatonah, ya, sifat fatonah yang dihadapi oleh Rasulullah itu adalah, pertama itu adalah kecerdasan yang luar biasa. Fatonah berarti cerdas, pandai, dan bijaksana dalam menghadapi segala masalah dan tantangan. Kedua adalah strategi bertahap, dakwah dilakukan secara bertahap dari keluarga, sahabat hingga masyarakat luar dengan penuh perhitungan. Jadi strategi daripada Rasulullah itu sangat hebat. Ya, pertama dia itu menyampaikan risalahnya tadi adalah dengan orang-orang yang terdekat. Dengan siapa? Dengan keluarganya. Terus dengan siapa lagi? Dengan sahabatnya. Terus dengan siapa lagi? Ya, dengan orang-orang tetangga-tetangganya. Tapi bagaimana? Ya, tantangannya mereka tidak menerima. Jangankan masyarakat, yang keluarga daripada Rasulullah sendiri itu menentang daripada ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah. Seperti amalnya Rasulullah itu menentang. Diajak ke Islam gak mau, diajak ke arah yang benar gak mau. Banyak tantangan. Tapi Rasulullah tetap tegar, Rasulullah tetap, ya, istiqomah yang menjalankan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selanjutnya adalah berkah dari Allah. Dari Nabi diberkahi kecerdasan luar biasa oleh Allah untuk memimpin dan membimbing umat manusia. Ya. Jadi oleh karena itu Rasulullah ini adalah, ya, merupakan orang yang cerdas untuk memimpin dan membimbing, ya,
umat manusia. Kita dibimbing, dipimpin. Ya. Dipimpin siapa? Oleh Rasulullah SAW. Ini nanti bisa jadi pemimpin, ya. Pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam rumah tangga, ya. Jadi kamu juga bisa menyampaikan apa, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah itu kita sampaikan, kita berikan, ya, kepada orang yang membutuhkan. Terus kepemimpinan yang bijak, ya, menempatkan sahabat sesuai kemampuan dan mengambil keputusan dengan tenang dan bijaksana. Jadi Rasulullah ini adalah merupakan orang yang bijaksana, tidak egois. Ya, kalau salah ya salah. Ya, kalau benar ya benar. Kalau kita bagaimana? Kadang-kadang ada seseorang itu kawannya, sahabatnya, walaupun salah tetap dibela, itu nggak bijaksana. Orang tua juga di rumah, ya, dalam melakukan suatu tindakan, ya, kebijakan itu harus adil. Ya. Artinya tidak pilih kasih. Ini anak tertua, ya, dibiarkan. Anak yang ini dibeda-bedakan, itu tidak bijaksana. Bijaksana itu ya sesuai dengan koridornya, sesuai dengan aturannya. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Bukan sebaliknya, yang salah dibenarkan, yang benar disalah. Nah, itu orang tua yang tidak bijaksana. Selanjutnya, nah, contoh kecerdasan yaitu diplomasi dan kebijaksanaan yang mengelola konflik internal dan eksternal dengan pendekatan diplomasi yang penuh hikmah. Jadi Rasulullah juga ada, ya, berinteraksi, ya, dengan negara atau daerah-daerah yang baik itu eksternal di luar maupun di dalam mengembangkan risalahnya, menjalankan, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah keputusan tanpa emosi. Ya, menyelesaikan masalah tanpa terbawa emosi, selalu mengutamakan kemaslahatan dan kebaikan umat. Jadi Rasulullah itu adalah manusia yang bijaksana, yaitu adil. Yang pertama sekali bukan hanya untuk mementingkan dirinya pribadinya, tapi adalah kemaslahatan umat, kesejahteraan umatnya dulu yang prioritaskan, yang diperhatikannya, bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tapi adalah masyarakat, ya, di sekitarnya. Selanjutnya ada kecerdasan spiritual, ya, Pak sebagai kunci keberhasilan dakwah dan ya, ini spiritual itu adalah tentang keagamaan. Selanjutnya, nah, relevansi sifat tabligh dan fatwanah untuk umat. Yang pertama adalah menaati tabligh, ya, meneladani tabligh. Yang pertama adalah menyampaikan kebaikan dan ajaran, ya, Islam dengan jujur dan lengkap. Dua, tidak menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah berani menyampaikan yang hak meskipun tidak populer, ya, tidak terkenal. Selanjutnya adalah meneladani fatwanah. Ya, meneladani fatwanah itu adalah menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam berdakwah dan bermasyarakat. Ya. Kedua adalah pentingnya komunikasi efektif dan strategi bijak dalam dakwah modern sekarang ini. Tiga adalah menghindari penyebaran informasi salah dan konflik karena ketidaktahuan. Ini adalah merupakan relevansi antara sifat tabligh dan fatwanah untuk umat. Ya. Oke. Dari sini ada yang dipertanyakan? Silakan ditanya. Ayo. Milan, ada yang pertanyakan? Nah, silakan ditanyakan. Milan, coba ditanyakan apa yang kamu dapat, ya, dari pembelajaran kita pada hari ini tentang sifat tabligh dan fatwanah tadi.
Coba Eka. Apakah? Happy? Fatima? Ada yang bisa? Reza? April? Ya. Sudah paham semua? Sudah? Sudah paham semua? Oke, karena sudah Bapak jelaskan dan sudah paham semuanya. Jadi sekarang Bapak kasih kamu tugas, ya. Tugas per kelompok, ya. Tugas kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti akan memberikan apa namanya? Presentasinya nanti di depan. Ya, jadi satu kelompok nanti akan membacakan atau mewakili hasil daripada tugasnya tadi. Ya, oke, bisa? Oke. Ya? Mau nanya perbedaan tabligh dan fatona. Kenapa? Perbedaan tabligh dan fatona. Perbedaan? Tabligh dan Kalau tablik itu adalah menyampaikan. Ya, menyampaikan apa yang kata Bapak tadi, menyampaikan risalah seperti wahyu. Wahyu itu adalah merupakan firman Allah yang wajib disampaikan kepada umat manusia. Kalau fatona itu adalah cerdas. Ya, cerdas, pintar, ya. Jadi oleh karena itu kita di sini tidak ada yang bodoh. Semuanya pintar, cerdas. Yang bikin kita bodoh itu adalah tidak ada kemauan, tidak ada niatnya untuk belajar. Pertama sekali adalah kedisiplinannya. Disiplin kita belajar, bisa menghargai waktu. Insya Allah kita bisa cerdas dan Oke, ada lagi? Ya, tepuk tangan buat. Ya, ada lagi? Ya, pertanyaan yang bagus tadi ya Fatima, terima kasih. Ya Mila, ada yang mau dipertanyakan? Bagus lagi. Sudah? Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas itu yang harus diselesaikan. Setelah itu nanti kamu baru mempresentasikannya di depan kelas. Ya, oke?
sembari menunggu kamu selesai, Bapak absen dulu ya. Tadi lupa absennya. Aditya Alifansyah, Ana Nursita, Andi Nabila, Angga Dwi Irawan, Ardilia Ayu Restania, Arif, Dimas Aditya, Dewi Anggun Faudia, Dina Anggraini, Eka Diwita, Elsa Tena, Evika Melia, Fatima Azhara, Reza Agil, Rizky Ramadan, Fatih Haikal, Trianto, Fadla Riza, Fareza, Gusti Rada. Mana Gusti Rada? Alfa ya? Ya. Gimana kabarnya? Kenapa di Alfa, sakit atau gimana? Oh, nggak ada kabar. Oke, Alfa. Muklas sakit ya. Diza Maulana, Novi Talizahra, Putri Mila, Rizky Novian, Septa Azril, Suci Rahayu, Siti Maria, Siti Nur Kamila, Siti Nur Kamila, Suci Nur Aini Afrizal, Wahyu Permadi, Wahyu Sri Ladifa, Yukti Febia, Rahmat Bayu Saputra. Oke, dari 34 siswa yang termasuk hari ini adalah 2 orang, 1 alfa dan 1 orang izin karena sakit. Oke.
selesai? Masih banyak? Dikit lagi. Oke. Menanggapi atau merefleksi dari pekerjaan dari produk kelompok lainnya. Kamu bisa memberikan pertanyaan. Oke, ya untuk tugasnya ya udah selesai ya. Sekarang kita masuk pada presentasinya. Jadi masing-masing kelompok ya maju ke depan untuk menyampaikan hasil. Ya tugasnya nanti ditanggapi oleh temannya kelompok yang lain. Oke, untuk tampil pertama siapa? Kelompok mana yang lebih ini dulu? Kelompok Mila? Belum? Kelompok siapa yang udah siap? Kelompok 3? Kelompok 1? Sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3, 4, 5? Belum? Kalian bisa menanggapi, ya bisa pilih bertanya dengan kelompok duanya. Ya. Ya, kelompok 1 udah selesai. Ya, karena kelompok 1 udah selesai, ya silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil ya tugasnya. Yang lainnya nanti boleh bertanya ya. Boleh juga ini lanjut ke tugas apanya? Yang lainnya coba perhatikan temannya yang ditampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi? Kelompok yang sudah siap? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 gimana? Kelompok 3? Kelompok 4? 5? Ayo kelompok 3, sudah siap kayaknya bilang? Oh Fatimah, oke. Ya maju, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran yang maju. Hah? Giliran yang maju. Giliran yang maju.
Kelompok berapa yang menanggapi? Kelompok 1? Ya, coba. Apakah Anda sudah meneladani sifat tablik? Jelaskan. Tidak, karena Anda sudah menyampaikan informasi tentang berbagai kepada teman-temannya. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Kelompok 5? 4? 4 aktif. Ada yang mau dipertanyakan? Ya, silakan. Apa pengertian sifat tablik? Tablik artinya menyampaikan. Menyampaikan kebaikan dan pengetahuan ikhlas dan sabar kepada orang lain. Memberikan nasihat yang membangun mengajak pada kebaikan dan kebaikan. Ya, tepuk tangan. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup? Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kelompok 4, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zahra. Saya diwakilkan dari kelompok 2. Untuk memperkenalkan saya masuk ke kelompok kami. Di sini saya ingin membacakan soal tentang sifat tolong dan tablik. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sifat tablik? Jawaban. Artinya menyampaikan atau menyeru. 2. Mengapa sifat tablik penting dimiliki oleh seorang rasul? Jawaban. Karena merupakan tugas utama mereka untuk menyampaikan seluruh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh dan jelas kepada umat manusia. Nomor 3. Jelaskan pengertian sifat satona. Jawaban. Cerdas, pandai, dan bijaksana. Nomor 4. Sebutkan minimal 2 contoh perilaku yang mencerminkan sifat tablik dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. A. Menyampaikan kebaikan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas dan sabar kepada orang lain. B. Memberikan nasihat yang membangun untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Nomor 5. Sebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan sifat satona dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. A. Rajin menuntut ilmu dan bijaksana mengambil keputusan. B. Memiliki kecerdasan sosial untuk menyelesaikan masalah dan berinteraksi baik dengan orang lain. Pertanyaan tugas nomor 2. Pertanyaan nomor 1. Apakah Anda sudah meneladani sifat tablik? Jelaskan. Jawaban. Tidak, karena Anda juga menyampaikannya sehingga beberapa teman tidak datang tepat waktu. Nomor 2. Apakah Anda sudah menunjukkan sifat satona? Jelaskan. Tidak, karena Anda juga tidak serius saat diskusi kelompok, padahal dia termasuk murid yang pintar. Nomor 3. Apa saran kamu untuk Amir agar bisa lebih meneladani sifat Rasulullah SAW? Jawaban. Saran kita adalah memberikan nasihat yang membangun untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Terus, ketiga, refleksi diri. Tuliskan satu pengamalan pribadi ketika kamu menerapkan sifat tablik atau satona dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. Kita dapat menjadi pribadi yang amanah, cerdas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa mengikuti Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang sempurna. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan ditanyakan. Boleh kelompok yang tadi juga boleh bertanya, kelompok 1 juga boleh bertanya, 2 juga boleh. Mengapa sifat tablik penting dimiliki oleh seorang rasul? Ya, pertanyaan bagus. Karena merupakan tugas utama mereka untuk menyampaikan seluruh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh dan jelas kepada umat manusia. Ya, tepuk tangan. Sekian dari presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Gita. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya menggunakan kertas tugas yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sifat tablik. Tablik artinya menyampaikan atau menyusun. 2. Kenapa sifat tablik penting dimiliki oleh seorang rasul? Karena merupakan tugas utama mereka menyampaikan seluruh wahyu Allah Subhanahu wa taala secara utuh dan jelas kepada umat manusia. Jelaskan pengertian sifat patronat. Jawabannya adalah menyampaikan kebaikan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas dan sabar kepada orang lain. Sebutkan minimal 2 contoh perilaku yang mencerminkan sifat tablik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menyampaikan kebaikan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas dan sabar kepada orang lain. B. Memberikan nasihat yang membangun untuk mengajar dan kebaikan dan menjauhi keburukan. Soal kelima, sebutkan minimal 2 contoh perilaku yang mencerminkan sifat patronat dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya 1. Rajin menuntut ilmu dan bijaksana mengambil keputusan. 2. Memiliki kecerdasan sosial untuk menyelesaikan masalah dan berinteraksi baik dengan orang lain. Tugas kedua. Apakah Amir sudah meneladani sifat tablik? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak, karena Amir lupa menyampaikan informasi tersebut kepada teman-temannya. 2. Apakah Amir sudah menunjukkan sifat patronat? Jelaskan. Belum sebenarnya, karena Amir juga sering tidak serius saat diskusi kelompok. Padahal ia termasuk murid yang pintar. Apa saran kamu untuk Amir agar bisa lebih meneladani sifat Rasulullah? Jawabannya, Amir harus lebih bertanggung jawab dan menyampaikan informasi dengan keseluruhan dan harus serius saat diskusi. Ada yang mau pertanyaan? Ini baru pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Kelompok 1? Ya, kelompok 2? Cerdas, pandai, dan bijaksana. Ada lagi? Ya, kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan sifat tablik? Sifat tablik artinya menyampaikan atau menyampaikan. Ada lagi? Tidak ada?
menjelaskan pengertian sifat fatona, cerdas, pandai, dan bijaksana. Sebutkan 5 bentuk perilaku yang mencerminkan sifat aktif dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban: menyampaikan kebaikan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas dan takut kepada orang lain, memberikan nasihat yang membangun membaca kebaikan dan menjauhi munkar. Dan 5 bentuk perilaku yang mencerminkan sifat fatona dalam kehidupan sehari-hari. Taksi menuntut ilmu dan bijaksana ambil besar dan kecerdasan sosial untuk merasakan masyarakat berinteraksi baik dengan orang lain. Apakah Amir sudah meneladani sifat aktif? Jelaskan. Belum ada Amir belum menyampaikan informasi penting tentang jadwal ujian pada teman-teman Amir. Apakah Amir sudah menunjukkan sifat fatona? Jelaskan. Jawaban: sudah, karena Amir termasuk murid yang pintar, tapi Amir juga sering tidak setuju saat diskusi kelompok. Apa saran kamu untuk Amir agar bisa lebih meneladani Rasulullah SAW? Suaranya adalah mengajak Amir untuk melakukan kebaikan dan menjauhi munkar. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya atau menanggapi daripada hasil kerja dari kelompok 5? Silakan. Apa yang dimaksud dengan sifat aktif? Artinya menyampaikan atau menyuruh. Karena merupakan tugas utama mereka untuk menyampaikan seluruh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai. Ya, oleh karena itu ya kita akan memberikan kesimpulan daripada materi kita pada hari ini, ya, di mana materinya adalah tentang sifat taklif dan fatona. Nah, jadi di sini bahwasanya dapat kita ambil satu kesimpulan ya untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama ya, sini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwasanya dengan memahami dan meneladani sifat taklif dan fatona, kita dapat menjadi pribadi yang amanah, ya, cerdas, bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makanya apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan, baik dunia maupun di akhirat. Jadi dalam pelajaran ini ya, materi fatona dan taklif tadi semuanya kita dapat mengambil iktibar atau pelajaran ya, dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Ya, itu kesimpulan yang kita dapat pada hari ini. Sekarang kita akan menyatakan ini dulu lah, karena kamu bakal lihat gedang ya, kita adakan ice breaking dulu sebelum pelajaran ini kita mulai. Ya, jadi kita ice breaking dulu sebentar ya. Coba semuanya
berdiri ya, semuanya berdiri. Taskan dulu. Ulang lagi ya, semangat. Ya. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini, yang jadi sebelum Bapak tutup, silakan kamu ada yang kamu mau tanyakan ya terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ditanyakan. Yang bertanyakan? Nah, silakan ditanyakan. Ya. Ada? Kalau nggak ada, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, jadi Bapak minta ya silakan berdoa. Ya karena kita mau mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ya silakan ketua kelas dipimpin. Oh ya sebelum ini nanti untuk minggu depan ya Bapak kasih tugas ya tentang turunnya Al-Quran ya tugas ya di bab selanjutnya. Oke silakan ketua kelas siapkan dan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita bubar, ya Bapak minta untuk meja kursi supaya dapat dirapikan lagi seperti semula. Ya silakan di beresin semuanya.